Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas saham SMGR laporan kuartal 4 atau tahunan ya. Ada yang menarik dari saham SMGR ini, makanya saya akan memberikan tagline efisiensi berbuah pundi. Mari kita cek penjelasan lengkapnya seperti apa. Namun sebelumnya mohon atau please untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel Auro ini berkembang. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Oke kawan-kawan, ini saya tampilkan laporan keuangan yang di Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia, SMGR di kuartal keempat atau tahun 2020 sudah rilis seperti itu. Ini ya, nanti kita akan analisa di Excel-nya. Kita langsung saja masuk di Excel seperti itu. Oke kawan-kawan, kita sudah masuk di Excel ya kawan-kawan, di mana saya menampilkan laporan keuangan 4 tahun ke belakang. Jadi kita akan semakin luas dalam menganalisa saham SMGR ini. Oke, langsung saja kita langsung ke poinnya saja, di mana perusahaan ini terjadi penurunan tingkat utang yang cukup signifikan ya, dari 43 triliun turun menjadi 40 triliun. Nah, secara ekuitas juga mengalami kenaikan dari 32 triliun menjadi 34 triliun. Yang menarik adalah di total revenue ya kawan-kawan. Ini di total revenue ini atau total penjualan ini mengalami penurunan. Namun net profitnya malah naik. Nah, ini yang menjadi kunci dari kinerja SMGR di tahun 2020 ini kawan-kawan ya. Kita cek ya kawan-kawan ya, ini kenapa kok tingkat revenue-nya menurun tapi kok net profit-nya menjadi naik. Nah, oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat ya kenapa revenue-nya turun kok net profit-nya naik. Ternyata ini alasannya kawan-kawan. Jadi SMGR ini di tahun 2020 berhasil menurunkan biaya-biaya beban, baik biaya pokok penjualan atau biaya pokok pendapatan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rasio dari beban terhadap pendapatan atau penghasilan itu turun secara signifikan ya kawan-kawan. Ini dari 92%, jadi biaya lain-lain atau biaya yang timbul dari biaya produksi itu bisa ditekan seperti itu. Awalnya membutuhkan 92% biaya untuk operasional, sekarang bisa diturunkan menjadi 89% saja. Artinya perusahaan ini berusaha untuk lebih efisien seperti itu. Nah, efisien dari sisi beban ini berpengaruh kepada net profit dari SMGR itu. Artinya dari sisi kinerja di tahun 2020 ini terjadi efisiensi kerja dari SMGR ini. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Namun ternyata tingkat rasio yang 89% ini ini kawan-kawan saya tunjukkan. Nah, masih kalah di tahun 2018. Di mana di 2018 ini adalah tahun keemasan dari SMGR, di mana total beban atau perusahaan ini sangat efisien sekali sehingga bebannya hanya 87% dari total pendapatan seperti itu. Kita lihat juga di tahun 2017. Di tahun 2017 di tahun 2017 ini 92%, mirip-mirip tahun 2019 ya kawan-kawan. Tapi kita lihat di tahun 2020 ini perusahaan ini berkomitmen untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan kinerja dari perusahaan seperti itu ya kawan-kawan ya. Ya, akhirnya di sini didapatlah net profit menjadi naik seperti itu.
kita lihat dari sisi dividen ya kawan-kawan. Jadi dari tahun ke tahun jumlah dividen yang dibagikan oleh SMGR ini sangat bervariasi ya. Kita lihat di ini dividen payout ratio. Mana nih dividen payout ratio ini. Nah, dari tahun ke tahun dividen payout ratio-nya itu menurun kawan-kawan, menurun. Nah, oleh karenanya untuk menganalisa dividen per kemungkinan dividen untuk tahun ini juga sulit diprediksi. Cuma untuk kita rata-ratakan 3 tahun terakhir itu dividen rata-ratanya adalah sekitar berapa ini kita hitung ya, average dividen per tahun ya, average dividend payout ratio sama dengan kita hitung average rata-rata dibagi 33%. Nah, ya, apabila net profitnya segini, berarti kemungkinan dividen yang dibagi adalah net profit dikalikan dengan rata-rata ini dibagi total share. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kemungkinan besar Rp156 kalau memang 33%. Namun di tahun 2019 saja cuma 10% ya, kita tidak bisa berharap banyak dari dividen. Tapi yang cukup menarik adalah ekuitas kawan-kawan. Jadi tiap tahun ini ekuitas dari SMGR ini naik kawan-kawan, yang cukup signifikan. Kita lihat kenaikan ekuitasnya naik, akhirnya juga berpengaruh pada nilai bukunya, nilai buku. Nah, book value. Nah, ini book value. Book value-nya dari tahun 2017 4.800 naik menjadi 5.000, naik menjadi 5.400, naik sekarang menjadi 5.700. Growth-nya cukup signifikan ya kawan-kawan, dari 9% dari 2017 ke 2018, dari 2018 ke 2019, 2019 ke 2020. Ini growth-nya nilai bukunya itu cukup signifikan. Artinya perusahaan ini juga berkomitmen sekali untuk growth. Dia lebih mementingkan growth dari perusahaan untuk menambah modal intinya ketimbang untuk membagikan dividen seperti itu. Jadi ini adalah pilihan dari suatu perusahaan sendiri ya kawan-kawan. Ya, artinya umpama kawan-kawan mau investasi di sini, tidak, kawan-kawan biarinan aja, nilai bukunya akan naik dan kecenderungannya nilai buku ini nanti juga akan berpengaruh ke nilai floating. Ini kita coba future value kan, jadi ketika rata-rata PBV-nya ini, nah ini ada kan rata-rata PBV-nya seperti ini ya kawan-kawan ya. Rata-rata PBV-nya ini adalah 6% atau growth-nya itu rata-rata 6%, maka dari di tahun ke-6 bukan tidak mungkin future value book value dari SMGR ini menjadi 8.000 kawan-kawan. Dan kita tahu sendiri SMGR ini juga sering dihargai di average PBV adalah 2 kali. Artinya akan menjadi lebih mahal lagi di kemudian hari seperti itu. Oke, dari sisi EPS juga mengalami kenaikan ya kawan-kawan. Nah, dari EPS juga naik turun karena labanya juga naik turun, growth-nya juga naik turun. Tapi di tahun ini jadi ada growth sebesar 17%, itu artinya sangat luar biasa kinerja dari perusahaan ini karena efisiensi tadi, dan wajar kalau akhir-akhir ini SMGR ini sedang dihargai dengan harga yang cukup premium seperti itu. Tapi apakah sepremium biasanya? Kita akan bandingkan ya kawan-kawan. Jadi ini kita fokus ke sini. Average PBV adalah 2. Kita averagekan ya PBV-nya. Dan average PER ini adalah 27 kawan-kawan. Artinya perusahaan ini di masa lalu sering dihargai 2 kali PBV dan 20 per 27 kali. Dengan asumsi rata-rata PBV 2 kali, artinya harga wajar perusahaan itu apabila diukur dari PBV adalah 11.960. Apabila dihargai dengan average PER, perusahaan ini dihargai seharusnya biasanya di harga
Rp13.041 seperti itu. Ini rata-rata PER dan PBV di masa lalu ya kawan-kawan. Menilik harga penutupan per tanggal 1 Maret 2021 adalah 10.675, artinya masih di bawah average PBV maupun average PER dari SMGR ini. Apakah ada kecenderungan untuk naik? Kemungkinan besar seperti itu, karena market biasanya akan cenderung mendekati nilai historical ke belakang. Walaupun tidak pasti ya kawan-kawan, tapi kecenderungannya akan menjadi akan mengejar nilai market di masa lalu seperti itu. Di mana PER masa lalu rata-ratanya di harga 27 kali dan PBV-nya 2,08 kali seperti itu kawan-kawan ya. Ingat, target paling dikit itu adalah 11.960. Dan kawan-kawan dicatat ya, ini bukan rekomendasi, ini hanya sekedar masukan seperti itu atau informasi. Keputusan investasi ada di tangan kawan-kawan sendiri seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, mari kita konklusikan aja atau kita simpulkan saja. Dari sisi net profit terjadi kenaikan ya kawan-kawan. Perusahaan ini cukup bagus dan berkomitmen untuk menaikkan net profit dengan mengefisiensikan biaya produksi. Artinya perusahaan ini cukup bagus untuk berkomitmen menambah net profit. Dari sisi ROE juga bagus, naik juga, namun 8,17% ini masih cukup kecil untuk perusahaan sebesar SMGR ini. Apabila SMGR ini mampu bertumbuh lagi bisa 10-12% itu menjadi lebih baik lagi ya kawan-kawan. Namun ini dengan ada kenaikan ini adalah saya kasih lampu hijau. Bagus, cukup bagus ada kenaikan. Yang penting kalau dari sisi saya ROE itu 2 kali dari bunga bank atau bunga deposito sekarang sekitar 3,5%. Untuk DER juga cukup bagus ya kawan-kawan. DER walaupun di tahun 2018 ke 2019 ini terjadi peningkatan utang, tapi di tahun 2020 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Saya juga akan memilih lampu hijau dan dimungkinkan di tahun 2021 kalau penurunannya cukup signifikan akan memungkinkan perusahaan ini juga DER-nya akan di bawah 1. Kita coba kurangkan, artinya ada penurunan 17% ya kawan-kawan dari masa lalu. Bukan tidak mungkin juga perusahaan ini DER-nya akan di bawah 100% atau di bawah ekuitasnya di tahun depan. Untuk book value-nya sangat bagus juga, dia akan mengikuti jumlah ekuitasnya. Saya juga kasih lampu hijau. EPS juga cukup bagus, ada kenaikan. Nah, EPS growth. Nah, yang cukup ini ya, untuk harga juga saya kasih lampu kuning lah ya, karena sudah agak mendekati di PBV-nya, nilai wajar PBV-nya, atau hijau muda. Nah, hijau muda, jadi boleh belilah ya kalau masih cukup murah ketimbang dari historical market. Nah, itu seperti itu. Untuk yield dividend cukup jelek ya kawan-kawan, cukup jelek. Saya kasih warna kuning saja. Nah, ini juga nih kawan-kawan, yang cukup diwaspadai adalah dari sisi likuiditas utang, dia masih cukup jelek, cukup buruk. Di mana untuk quick ratio itu adalah kemampuan dari kas dan piutangnya untuk membayar utang. Tanpa adanya persediaan itu dia masih di bawah 100%. Artinya piutang sama kasnya itu belum mampu untuk menutup utang di tahun berjalannya dia, seperti itu. Oleh karenanya kita juga bisa melihat di sisi arus kasnya, di mana dia sering juga bolak-balik menerima utang dan membayar utang, seperti itu ya kawan-kawan, untuk menyehatkan cash flow-nya, seperti itu. Ini ada penerimaan, ada pembayaran, penerimaan lagi, pembayaran lagi, seperti itu. Ini mengindikasikan untuk quick ratio-nya masih di bawah 100, artinya belum piutang dan lain-lain, dan kas kecuali persediaan itu belum mampu untuk menghandle utang jangka pendeknya.
Persediaan itu apa? Persediaan itu adalah bahan baku kawan-kawan. Jadi bahan baku quick ratio ini adalah rumusnya. Nah, ini aset kurangi persediaan dibagi utang jangka pendeknya. Kenapa kok persediaan kita keluarkan? Karena persediaan itu adalah bahan baku. Bahan baku itu walaupun masuk ke aset lancar, tapi cukup sulit juga untuk dicairkan. Nah, akhirnya arus kas perusahaan ini cenderung lebih banyak juga untuk ada penerimaan utang jangka pendeknya dan kemudian ada pembayaran lagi seperti itu. Artinya pembayaran utang itu juga dibayar karena mau minjam utang seperti itu. Nah, ini yang cukup diwaspadai ya kawan-kawan, quick ratio-nya masih di bawah 100. Karena yang perusahaan yang sehat itu quick ratio-nya akan lebih besar dari 100 seperti itu. Oke, kita lihat di sini juga. Nah, ini dari sisi ekuitas ya kawan-kawan, naik cukup signifikan. Liabilities 2014 ke 2019 yang cukup signifikan juga, tapi di tahun 2020 walaupun pandemi berhasil diturunkan. Dividend payout ratio juga naik turun ya, naik turun. Jadi kita maaf, ini debt equity ratio ya, mengikuti liabilitas. Ini ya dividend payout ratio-nya ini yang naik, yang turun terus. Nah, makanya untuk dividen memang belum bisa diandalkan untuk perusahaan ini. Untuk book value juga cukup bagus, net profit juga cukup bagus, walaupun naik turun ya, tapi tahun ini lumayan bagus ketimbang tahun 2019 seperti itu. Terima kasih kawan-kawan, demikian pembahasan tentang SMGR. Silakan kawan-kawan menilai sendiri. Dari sisi harga sih masih di bawah harga PBV rata-rata dan per rata-rata, tapi keputusan investasi ada di tangan kawan-kawan. Sekian penjelasan tentang SMGR ini. Please untuk mendukung channel ini terus, please like, share, dan subscribe channel ini untuk terus bisa mereview perusahaan-perusahaan secara fundamental sehingga bisa dipakai sebagai masukan untuk pertimbangan investasi kawan-kawan ke depannya. Apabila kawan-kawan ingin atau ada request perusahaan yang ingin direview, bisa komen di kolom komentar, nanti akan kami buatkan reviewnya seperti itu. Terima kasih ya kawan-kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.